Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman, Bapak Ibu. Alhamdulillah, pada hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita, yaitu mata kuliah teknik digital. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita belajar atau kuliah, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, pada hari ini Bapak Ibu mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat agar dapat menyimak materi perkuliahan kita yang berkaitan dengan teknik digital. Oke. Nah, sesuai pertemuan kita yang pertama dalam tujuan pembelajaran kita, sebelum jauh mengenal apa itu teknik digital, kita harus mengenal dulu konsep dasarnya, ya. Jadi kita harus mempelajari dulu konsep dasar teknik digital. Nah, sebagai pengantar, kita harus tahu pengertian dari teknik. Jangan-jangan kita sudah jauh belajar mengenai teknik digital tapi tidak mengetahui apa sih itu teknik, ya. Nah, teknik adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Ya, jadi menyelesaikan permasalahan manusia. Nah, permasalahan itu diselesaikan lewat sebuah pengetahuan, matematika, dan pengalaman praktis yang diterapkan untuk mendesain objek atau proses yang berguna. Nah, itu pengertian dari teknik, ya. Kemudian selanjutnya adalah digital. Nah, di sini kita lihat apa sih yang dimaksud dengan digital itu? Nah, digital berasal dari kata digitius. Nah, kalau dalam bahasa Yunaninya itu berarti jari jemari. Jadi jari jemari, ya. Nah, kalau dihitung jari jemari manusia ini mempunyai dua tangan yang masing-masing mempunyai jari 5 buah setiap tangan. Sehingga jumlah dari kedua tangan adalah 10. Nah, yang ditulis adalah 1, 0. Angka 10 tersebut terdiri dari dua radiks, yaitu 1 dan 0. Oleh karena itu, digital merupakan pengembangan dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1. Nah, itu pengertian dari digital. Oke, selanjutnya kita menggabungkan atau melihat pengertian dari teknik digital. Apa sih pengertian teknik digital itu? Teknik digital adalah hasil teknologi yang mengubah sinyal menjadi urutan-urutan bilangan yang mempunyai harga 0 dan 1 atau biasa dikatakan bilangan biner yang terdapat dalam sebuah sistem elektronik, ya, sebuah sistem elektronik tertentu untuk proses informasi yang mudah, cepat, dan akurat. Nah, sinyal tersebut disebut sebuah bit. Nah, inilah konsep dasar dari teknik digital sebagai pengantar kita. Nah, Bapak Ibu udah tahu apa itu teknik, kemudian apa itu digital, apa itu teknik digital. Oke, kita lanjut. Karena kita belajar dengan konsepnya dulu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari,
Nah, kehidupan sehari-hari umat manusia selalu mempunyai kaitan dengan nilai, ya, nilai atau kuantitas untuk menyatakan sesuatu ukuran seperti waktu, panjang, atau kecepatan. Nah, apa sih itu? Tentu berkaitan dengan kuantitas. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita itu tidak lepas dari kuantitas. Apa sih yang dimaksud dengan kuantitas itu? Kuantitas adalah tolak ukur suatu hal yang tertuju pada jumlah atau nilai yang dapat dihitung secara pasti. Nah, contoh nih ya, misalnya jumlah peserta dalam suatu pertemuan. Pertemuan misalnya kita melakukan perkuliahan. Berapa sih jumlah mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan? Atau misalnya di kantor, jumlah karyawan. Berapa sih jumlah karyawan saya? Misalnya kita punya perusahaan lele nih ya. Berapa sih jumlah karyawan saya? Ya, yang memberi pakan, yang memberi ini. Nah, itu kan ada nilai yang dihitung secara pasti. Artinya berapa orang? Itu misalnya 5, 6, 7, nggak ada ya. Misalnya karyawan saya ada 6,5. Ya, itu ya kadang 6 berapa ya? Ya, kurang lebih jadi pasti ya. Jadi secara pasti dapat dihitung secara pasti. Dan contohnya dan lain sebagainya. Nah, terkadang kuantitas ini biasanya selalu dibandingkan dengan kualitas. Oke, contoh yang lain misalnya dari kuantitas itu ya. Contoh yang lain misalnya, nah ini yang pertama, saya bisa mengucapkan ijab kabul selama 1 menit. Nah, misalnya saya terima nikah dan kawinnya gini, dan itu 1 menit. Nah, di situ ada sebuah tolak ukur ya yang tertuju pada jumlah atau nilai yang dapat dihitung secara pasti ya, selama 1 menit. Kemudian yang kedua, saya membawa mahar beras 100 kg. Nah, di situ pula ada sesuatu jumlah yang dapat dihitung secara pasti, 100 kg. Ya. Nah, itu jika satuan dari kuantitas dinyatakan sesuai dengan besarannya. Nah, maka dari itu pada umumnya dinyatakan dengan angka. Oke. Secara umum, besarnya kuantitas suatu bilangan dapat direpresentasikan dengan 2 cara, yaitu secara analog dan secara digital. Nah, representasi suatu kuantitas secara analog banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyatakan suatu nilai yang mempunyai range, ya, mempunyai range data yang tak terhingga. Nah, misalnya jumlah penduduk suatu negara dari tahun ke tahun itu dapat direpresentasikan dalam bentuk analog. Nah, karena setiap tahun jumlah penduduk selalu mempunyai nilai yang baik, ya, tetap atau turun misalnya. Nah, itu. Nah, beberapa kuantitas juga tidak dapat direpresentasikan secara analog karena hanya mempunyai 2 kondisi. Misalnya, Bapak Ibu, apakah pintunya terbuka atau tertutup? Misalnya jenis kelamin kita nih, ada pria atau wanita. Atau misalnya lampu Bapak Ibu menyala atau mati. Apakah televisi hidup atau mati, dan seterusnya, itu tidak dapat direpresentasikan secara analog. Nah, kuantitas-kuantitas seperti itu tidak dapat direpresentasikan secara analog, akan tetapi lebih cocok direpresentasikan secara digital. Nah, perbedaan representasi secara analog dan digital itu terletak pada kontinuitas datanya. Nah, kalau kuantitas yang direpresentasikan secara analog itu memberikan output yang kontinu, sedangkan kuantitas
ya, kuantitas yang direpresentasikan secara digital itu menghasilkan output yang diskrit atau hanya dalam dua kondisi saja. Nah, sistem analog memiliki piranti yang memproses atau bekerja pada beberapa besaran fisik yang direpresentasikan dalam bentuk analog, sedangkan sistem digital memiliki piranti yang memproses sebagai besaran fisik yang direpresentasikan dalam bentuk digital, ya. Nah, kita lihat ya di sini dari sinyal dan sistem misalnya. Nah, dalam bidang teknik ya, istilah sinyal dan sistem ini mempunyai peran yang sangat penting. Nah, banyak pembahasan memerlukan pemahaman yang baik tentang sinyal dan sistem. Jadi secara umum ya, sistem ini didefinisikan sebagai satu kesatuan dari komponen yang penyusunnya yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Sedangkan pada bidang ilmu teknik digital, sistem diartikan sebagai satu kesatuan komponen yang mampu menghasilkan sinyal keluaran yang dikehendaki dari masukan sinyal yang diberikan kepadanya. Ya, itu berkaitan dengan sistem ya. Kalau dalam bidang teknik digital itu sistem selalu berkaitan dengan sinyal yang didefinisikan sebagai suatu fungsi yang merepresentasikan kuantitas fisik ya, variabel yang mengandung informasi tentang suatu fenomena. Nah, pada umumnya sinyal itu dinyatakan sebagai grafik yang menunjukkan suatu nilai dari suatu parameter yang merupakan fungsi dari waktu. Oke, ya. Itu tentang sinyal dan sistem. Sebagai contoh, nah ini sebagai contoh yang berkaitan dengan contohnya kita berkaitan dengan bidang elektro aja ya, atau listrik. Nah, sinyal tegangan terhadap waktu. Contohnya, misalnya gambar 1.1 ini adalah contoh sinyal tegangan terhadap waktu. Ini merupakan sebuah contoh di mana nilai tegangan berubah-ubah terhadap waktu. Nilai minimal tegangan pada gambar di sini. Mana kursor saya ya? Kita pakai kursor dulu ini. Jadi dia berubah-ubah terhadap waktu. Nilai minimal tegangan pada gambar ini itu minimal means 4,5 ya. Kelihatan ya. Min 4,5 ya. Dan nilai maksimumnya adalah 4,5. Dengan nilai tengah adalah 0. Nilai tengahnya adalah 0 ini. Lihat 0. Nah, sinyal tegangan di sini selalu mempunyai nilai sepanjang waktu. Itu. Nah, misalnya contoh lain ya, saya kasih contoh lain yang berkaitan tentang suatu sinyal. Nah, contoh lainnya, sinyal ini mempunyai pada gambar 1.2 contoh sinyal tegangan terhadap waktu dalam bentuk lain. Ini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan sinyal pada gambar 1.1. Nah, sinyal pada gambar 1.2 ini hanya mempunyai dua kondisi, yaitu 0 dan 4. Ini ya, 0 dan 4. Jadi 0 dan 4 volt di sini. Nah, pada interval waktu T0
sampai dengan T1, sinyal mempunyai nilai 0. Ya, sinyal mempunyai nilai 0. Pada periode T1 sampai T2, sinyal mempunyai nilai 4 ini, ya. T1 ke T2 itu nilainya 4. Nilainya 4 volt. Nah, pada periode T2 sampai T3, T2 sampai T3 itu kembali bernilai 0. Dan pada periode T3 sampai 5 kembali bernilai 4 volt. Nah, sinyal yang mempunyai karakteristik seperti ini disebut distrik, ya, atau sinyal digital. Jadi disebut dengan sinyal listrik atau sinyal digital. Oke, itu perbedaannya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem dan sinyal analog. Nah, bagaimana sih sistem dengan sinyal analog ini? Tentunya untuk representasi suatu kuantitas secara analog dilakukan dengan cara membandingkan dengan kuantitas lain yang nilainya berbanding lurus dengan kuantitas awal. Nah, sebagai contoh ya, ini sebagai contoh representasi secara analog, misalnya Bapak Ibu punya kendaraan motor, kemudian dari kampus ke pulang ke rumah, atau dari mana, itu kan dari pasar. Nah, Bapak Ibu mengendarai motor dengan sebuah kecepatan. Nah, untuk mengukur kecepatan Bapak Ibu itu dengan menggunakan speedometer, di mana speedometer itu mempunyai jarum penunjuk. Nah, jarum penunjuk ini menandakan kecepatan motor Bapak Ibu. Nah, kecepatan ini akan bergerak sesuai dengan kecepatan motor ini. Jadi, kalau semakin cepat, jarum penunjuknya akan semakin naik ini. Gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi dia akan semakin naik. Nah, itu. Jadi perubahan kecepatan sepeda motor akan ditunjukkan oleh perubahan penunjukan jarum pada speedometer. Jika motor bergerak lebih cepat, maka jarum speedometer akan bergerak ke kanan. Nah, demikian sebaliknya, jika speedometer berjalan lebih lambat, berarti Bapak Ibu akan memperhatikan speedometernya, jarum penunjuknya semakin mengarah ke kiri, berarti semakin lambat. Dan itu bisa dilihat nilainya ya berdasarkan jarum penunjuk. Jadi kalau dia ke kiri itu semakin lambat, berarti Bapak Ibu sedang melakukan pengereman ya. Mungkin ada ibu-ibu di depan Bapak Ibu sedang lewat sehingga direm. Oke, yang kedua adalah mungkin contoh lain dari sistem analog ini. Nah, ini contoh lain dari representasi secara analog adalah misalnya pada besaran listrik yang diukur dengan voltmeter. Nah, voltmeter analog ya. Nah, besarnya nilai hasil pengukuran tegangan itu ditunjukkan oleh jarum penunjuk pada voltmeter. Nah, ini sama ya. Jadi besarnya nilai tegangan itu ditunjukkan oleh jarum penunjuk berapa voltmeter. Misalnya naik 200 voltmeter, 300 voltmeter, 400 voltmeter, bahkan mungkin bisa-bisa jarum penunjuknya ini berputar-putar ya. Nah, itu menandakan bahwa besarnya nilai hasil pengukuran itu ditunjukkan oleh jarum penunjuk pada voltmeter dengan sistem analog. Ya. Dan ini biasanya kalau sistem analog ini mempunyai suatu ciri bahwa kuantitas itu akan berubah secara bertingkat pada suatu rentang harga secara kontinu. Nah, kalau pada bidang teknik elektro atau listrik, sinyal analog itu seringkali dikaitkan dengan bentuk komunikasi elektromagnetik yang merupakan proses pengiriman sinyal pada gelombang elektromagnetik
dan bersifat variabel, ya, bersifat variabel yang berurutan atau kontinu. Nah, sinyal analog ini mempunyai dua parameter penting, yaitu amplitudo dan frekuensi. Jadi sinyal analog biasanya dinyatakan dengan bentuk gelombang kontinu, baik dengan sinus atau logaritmik, ya, maupun bentuk-bentuk gelombang kontinu lainnya. Jadi seperti tadi, bentuk gelombang itu ada yang saya perlihatkan bentuk gelombang tegangan, ya. Nah, kurang lebih seperti itu yang berkaitan dengan sistem dan sinyal analog, ya. Selanjutnya kita masuk ke mana nih? Nah, sistem dan sinyal digital. Nah, Bapak Ibu tadi sudah tahu pengertian dari teknik digital, ya. Itu konsep dasar dari teknik digital. Nah, apa tadi? Bahwa pengertian digital itu berasal dari kata bahasa Yunani, ya. Jadi bukan bahasa Sulawesi atau Jawa, tapi dia berasal dari bahasa Yunani. Nah, kalau bahasa Yunaninya yaitu digitus. Digitus. Nggak tahu cara bacanya digitus atau apa, ya. Tapi kurang lebih seperti itu, yang berarti jari jemari. Jadi jari jemari. Kalau dikatakan digitus, oh berarti jari jemari. Nah, jari jemari manusia itu mempunyai dua tangan, yang masing-masing setiap tangan itu mempunyai 5 jari buah, ya. 5 jari, mempunyai jarinya 5 buah maksudnya, ya. 1, 2, 3, 4, 5, satu tangan mempunyai 5 jari. Nah, sehingga jumlah jari kedua tangan itu 10, ya. Kalau ditulis secara matematiknya itu angka 1 dan 0. Nah, angka 10 ini terdiri dari dua radiks, yaitu tadi 1 dan 0. Oke. Nah, istilah digital ini digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1, atau keadaan on dan off. Bilangan digital juga disebut dengan bilangan biner dan disebut juga dengan istilah bit, atau bahasa Bugisnya binary digit. Nah, di bahasa Inggrisnya binary digit. Oke. Nah, itu ya. Jadi konsep digital ini memberikan gambaran pemahaman suatu keadaan yang saling berlawanan. Pada contoh lampu, bila saklar ditekan pada tombol on, lampu akan menyala dan ruangan akan tampak terang, ya. Jadi kurang lebih seperti itulah, ya. Misalnya apalagi, ya, kondisi apa, ya, perasaan, ya, kondisi-kondisi lain yang jenis, misalnya yang memiliki dua kondisi itu kondisi sepanjang waktu, sehingga sering direpresentasikan dengan sistem digital. Jadi kalau konsepnya pada representasi digital itu, kuantitas-kuantitas itu tidak dinyatakan dengan kuantitas, tetapi dengan simbol-simbol yang disebut dengan digit. Jadi nanti kita akan bertemu beberapa simbol atau beberapa digit. Nah, itu berarti kita sudah masuk ranah teknik digital, ya. Oke, selanjutnya apa lagi, ya? Misalnya ini contoh, ya. Jadi contoh yang berkaitan dengan sistem dan digital, apa sistem digital tadi. Contohnya Bapak Ibu diarahkan untuk memperhatikan. Jadi misalnya yang punya jam tangan, coba lihat tangan Bapak Ibu semua, ya. Atau yang punya jam dinding, nah, atau jam di kamar yang masih menggunakan jam digital.
artinya tidak menggunakan jarum penunjuk. Nah, perhatikanlah jam digital. Jam digital ini menunjukkan waktu dalam bentuk digit-digit ya. Jadi digit-digit desimal yang menyatakan jam, menit, dan detik. Nah, seperti diketahui, waktu berubah secara kontinu. Tetapi yang terbaca dalam jam digital tidak berubah. Nah, secara kontinu. Ia hanya berubah satu step demi satu step per detik. Dengan kata lain, representasi digital dari waktu berubah dalam step-step distrik. Nah, itu kalau dibandingkan dengan yang analog. Jadi ini digital ya. Jadi dia hanya berbentuk langsung angka ya. Tidak ada jarum penunjuknya. Tapi ini berubah secara kontinu dengan step demi step. Nah, itu contoh dari konsep dasar teknik digital yang berkaitan dengan sistem dan sistem digital ya. Sistem dan teknik digital. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu paham dengan pembelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan konsep dasarnya ya. Jadi sebelum kita masuk ke digit-digit itu yang berkaitan dengan teknik digital, kita harus mengetahui dulu konsep dasar dari teknik digital. Nah, apa tadi yang kita jelaskan, yaitu mengenai analog, perbedaan analog dan digital ya. Kita sudah ketahui pengertian dari teknik, pengertian dari digital, kemudian penggabungan dari teknik digital. Kemudian kita sudah mengetahui konsep tentang dasar-dasar sistem analog dan sistem digital. Oke, itu ya. Jadi itu contohnya ya. Nah, oke, kemudian jadi cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan konsep dasar teknik digital. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa melanjutkan perkuliahan kita dengan materi yang lain ya. Dan saya harap Bapak Ibu bisa mengerti apa yang saya jelaskan hari ini ya, yang berkaitan dengan konsep dasar teknik digital pada mata kuliah teknik digital. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.